meningkatkan tingkat efisiensi melalui revitalisasi pabrik. Nah, kalau ini dilakukan, saya kira bisa menjawab terhadap adalah badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi penguasaan negara atas Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Yang ketiga, yang menurut saya harus dilakukan adalah kesimpulan yang meminta pemerintah untuk sinergi dengan beberapa program yang tentu ini masuk dalam kategori membutuhkan semen, infrastruktur. Banyak Pak sebetulnya Pak. Di meja ini, di ruangan ini dibahas terkait dengan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. 80.000 lebih dibangun dengan anggaran 1,6 miliar. Nah, kalau dihitung itu saya menghitung sekitar kurang lebih 124 triliun Pak, ada uang di situ. Taruhlah mungkin untuk semennya 30-40% begitu ya, 30-40% itu kan sudah 40-50 triliun sendiri, bisa menjadi pangsa potensial. Agreement aja, karena ini adalah perusahaan negara. Satuan harganya ya sudah ada satuan harganya, audited gitu. BPK ya sudah mengaudit, ya harga semen memang sebegitu gitu. Artinya tidak ada keraguan, jangan kemudian juga memilih yang murah untuk mengambil ente. Ini malah menurut saya tidak memberi dukungan penuh terhadap pendapatan negara dari sisi dividen BUMN. Kemudian ada program pembangunan 3 juta rumah. Nah, ini juga menurut saya ya agreement aja, nggak apa-apa kok gitu loh. Di negara lain bisa kok, di negara liberal aja bisa kok gitu. Beli senjata harus ke ini perusahaan bisa kok gitu. Di negara liberal gitu. Di negara yang sosialis apalagi itu kewajiban gitu. Kita yang menganut asas kekeluargaan, berada ekonomi di tengah dan kita tidak pernah masuk kanan dan kiri, menurut saya semestinya juga punya keberpihakan yang utuh gitu. Nggak setengah-setengah. Jadi bukan hanya menjadi slogan bahwa berpihak kepada perusahaan negara, berpihak kepada rakyat, tetapi tetap market persaingan sempurna gitu. Kan salah gitu menurut saya. Ini yang harus dijagain. Siapa yang jagain? Ya kita bersama, termasuk entitas politik yang ada di Komisi 6. Jalan tol, menurut saya masih belum selesai. Jalan tol banyak dibahas di sini. Jalan tol Pak, triliunan di sini gitu. Nah, kenapa nggak manggil aja sekalian di sini? Semen Indonesia panggil dengan Agrinas Pangan Nusantara, panggil di sini juga BUMN karya. Ayo kita bikin kesepakatan di sini. Setiap kali ada kegiatan spesifikasi semen, nggak ada apa-apa. Kalau takut dengan KPPU, ya KPPU juga mitra kerja Komisi 6. Ayo hadirkan di sini. Mana prinsip-prinsip yang tentu ini bisa melanggar terhadap asas persaingan usaha tidak sehat, ya kita hindarkan. Tapi kalau selama bahwa dalam koridor ini sebagai bagian kepentingan negara, ya kita jalankan gitu. Pertamina misalkan, kan bisa didudukan bersama di sini. Giant Seawall yang sedang dibahas-bahas gitu ya. Ini Giant Seawall ini akan butuh semen sangat besar gitu. Karena akan membangun di precast. Ada Wika Beton, Waskita Beton, Adi Beton. Kan semua butuh semen ini. Loh, jangan dibiarkan mereka berkeliaran kemana-mana. Ini adalah satu ekosistem dengan kita semua di sini. Kenapa kemudian harus berseberangan gitu? Kemudian yang terpenting menurut saya memang perluasan pasar. Nah, strategi perluasan pasar inilah ya kita dudukan kembali. Kita memiliki ITVC Pak, 19 ITVC di 19 negara. Indonesia Trade Promotion Center. Ajak rapatlah di sini sekali-kali 19 negara ITVC. Yuk, mana yang kita punya produksinya tinggi? Semen, baja, mana lagi yang ekspor. Dudukan Pak Andre di sini. Gitu, dudukan di sini. Ayo, apa yang bisa kita share ke negara-negara lain yang menjadi tanggung jawab kita? Yang menjadi domain kita aja dulu di sini. Yang menjadi domain kita saja masih banyak gitu. Nah, ini yang menurut saya bisa meningkatkan eksistensinya SIG gitu. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana kita menurunkan harga pokok produksi. Betul kata Pak Demer, kami berhasil setelah kemudian kami mengurai seluruh persoalan dengan efisiensi dan lain sebagainya. Kami juga tidak menekan agar efisiensi
over efisiensi misalkan sampai kemudian gaji harus dipotong dan lain sebagainya, tidak juga gitu. Namun tentu ketika kita melihat beberapa subholding dengan perbedaan harga pokok produksi, berarti ada sesuatu. Kenapa Anda tidak efisiensi? Karena kami telat melakukan revitalisasi misalkan. Lalu sekarang ada Danantara. Danantara adalah difungsikan untuk aspek utamanya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan eksistensinya BUMN gitu. Dari dividen dikumpulkan, kemudian menjadi pembiayaan, dari pembiayaan bisa di-share lagi. Bahkan dengan pendirian Danantara Asset Management semestinya bisa cross subsidi gitu. Bisa mana perusahaan yang ini harus di-adjust, mana yang menghasilkan, mana yang harus di-adjust, mana yang harus dibantu, sebetulnya bisa di-manage di situ gitu. Undang-undangnya begitu, saya hafal karena saya juga ikut dalam pembahasan undang-undang gitu. Nah, jika itu kemudian bisa dilakukan, maka dengan menurunkan harga pokok produksi, selain kita bisa bersaing di mereka, di pasar, tentu kalau konteksnya adalah merevitalisasi pabrik-pabrik yang usang ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya, dengan siapa? Dengan Danantara. Danantara daripada investasi kepada pakan ternak, kepada kandang-kandang ayam, ya yang pasti-pasti industri kita banyak yang tangguh, yang siap untuk perang, ya biayai gitu. Untuk bisa meningkatkan tingkat efisiensi melalui revitalisasi pabrik. Nah kalau ini dilakukan, saya kira bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan saat ini. Nah kalau hal-hal lain saya kira saya memberikan apresiasi terhadap aksi korporasi yang sampai hari ini tentu masih survive ya. Saya tadi menyaksikan, saya mendengarkan utuh pidato Bapak di live streaming. Jadi tadi saya juga menyaksikan. Jangan dikira saya tidak ada di sini, tidak memperhatikan. Saya memperhatikan pidatonya Pak Arief. Bahkan saya mengatakan, Pak Arief ini kalau pidato memang kurang meyakinkan. Tapi kalau kerja sangat meyakinkan. Nah, gitu. Nah, itu ya. Jadi saya bukan memuji. Gitu. Orang jangan dilihat dari pidatonya, tapi dari kerjanya. Gitu. Tapi kalau pidatonya bagus, kerjanya bagus, ya lebih bagus lagi. Gitu. Ya. Saya terima kasih Pak Andre dan semoga ke depan semen Indonesia akan semakin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.